Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk duduk di dalam rumahnya, dan semua mereka yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat mereka berwuduk dari rumahnya kemudian melaksanakan ibadah salat, fahuwa zairullah, maka mereka statusnya adalah orang yang berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya atau sudah semestinya Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berziarah ke rumahnya. Dan itu merupakan di antara salah satu keutamaan ketika kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengadu, bermohon, meminta, bermunajat kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena masjid itu bukan milik siapapun, tapi masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid bukan hanya dijadikan untuk melaksanakan salat 5 waktu, tapi masjid dijadikan untuk perkara-perkara yang lainnya. Dan di antara salah satu perkara yang paling mudah atau yang paling mulia adalah belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita di sini adalah dalam rangka belajar agama Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi umat Nabi, karena umat Nabi adalah umat yang termulia, sebagaimana Nabi kita adalah Nabi yang termulia. Sehingga karena kemuliaan Nabi itu pun akan didapatkan oleh umatnya yang menjadi mulia karena kemuliaan Nabi itu sendiri. Oleh karenanya di antara salah satu yang membuat kita menjadi mulia dan dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan pembahasan yang akan kita angkat pada pagi hari ini, yaitu bagaimana bekal kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu bekal yang paling mulia adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ibadah yang ringan dilakukan tapi memiliki pahala yang sangat banyak sekali. Orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang-orang yang dicintai atau orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini merupakan ibadah yang biasanya terlalaikan oleh kaum muslimin. Dan kita harus tahu, setiap ibadah yang memiliki pahala yang besar walau ringan, itu adalah ibadah yang biasanya terlalaikan oleh kaum muslimin. Kita contohkan misalnya, di antara salah satu ibadah yang paling mudah adalah menjawab azan. Menjawab azan itu mudah atau sulit? Mudah sekali, ikhwatul Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi? Apabila kalian mendengarkan seorang muazzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang mereka ucapkan, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Berarti apapun yang diucapkan, maka ucapkan sebagaimana yang mereka sebutkan. Bahkan kalau seandainya azan subuh
Kalau azan subuh di sini pakai as-salatu khairum minan naum atau tidak? Pakai ya? Azan pertama atau azan yang kedua? Azan subuh itu ada pertama atau kedua atau tidak? Kapan yang pertama? Kapan? Betul nih. Jam berapa azan? Yang azan pertama jam berapa? Jam 3, betul ya? Betul jam 3 azan di sini muazin. Kita pertanyakan di sini kan? Bukan di sana. Jam berapa azan pertama? Enggak ada ya? Berarti ada as-salatu khairu minan naum atau tidak? Ada. Di azan keberapa? Kedua. Yang kedua itu yang mana? Dari situlah agar kita tahu ikhwatal Islam, disinilah terjadi perbezaan para ulama. Bagi mereka yang mengucapkan as-salatu khairum minan naum, karena memang ada kalimat as-salatu khairum minan naum, kalau seandainya muazzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka kita juga mengucapkan kalimat yang sama sesuai dengan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menyebutkan atau para sahabat mereka berbeza di sana atau para ulama mereka berbeza di sana, yaitu kalimat as-salatu khairum minan naum diucapkan pada azan yang kedua. Pertanyaannya, azan kedua itu kapan? Kapan azan kedua? Siapa yang jawab? Angkat tangan. Baik, kapan azan kedua? Siapa yang membilang seperti itu? Tentu itu pertanyaannya kan? Semua dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya agar kita tahu dari mana terletaknya perbezaan para ulama di azan yang kedua. Pertanyaannya, azan yang kedua adalah ketika masuk waktu subuh. Siapa yang mengatakan seperti itu? Lupa ya? Baik, Masya Allah. Ini hadiahnya, Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Bisa di... Masya Allah, sehat kalau Pak ya. Taib ikhwatal Islam. As-salatu khairum minan naum diucapkan pada azan yang kedua. Sebahagian kalau kita lihat, azan yang kedua itu adalah ketika masuk waktu subuh. Mana azan yang pertamanya? Yaitu 1 jam sebelum masuk waktu subuh. Taib. Sekarang di tempat kita tidak berbicara di tempat orang lain. Di tempat kita ini, azan yang pertamanya kapan? Ada atau tidak? Disitulah kesalahan kita bersama. Ada. Karena tadi azan kan, pas waktu subuh. Kemudian sebelum imam berdiri di sini azan lagi kan? Iqamah itu juga disebut dengan, paham atau tidak? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan baina kulli adzanaini salatun? Di antara setiap 2 azan ada, macam tak pernah kita dengar hadis ini. Baina kulli adzanaini salatun, di antara 2 azan pasti ada salatnya. Apa makna daripada hadis ini? Siapa yang jawab angkat tangan? Dan bertanggung jawab. Nah, itu dia. Baik, silakan. Nabi mengatakan antara 2 azan. Mana azan pertama, mana azan kedua? Berarti iqamah disebut dengan azan. Siapa yang disebut seperti itu? Ustaz ya? Boleh. Kalau udah bilang Ustaz, oke lah. Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Silah, ini hadiahnya bisa diamarkan ke belakang. Masya Allah. Hafizakumullah. Itu dia jawabannya. Paham sampai di sini? Nabi mengatakan, baina kulli adzanaini shalah. Di antara 2 azan. Apa maknanya? Di antara azan yang pertama dan azan yang kedua. Kapan azan yang pertama? Ketika waktu masuk. Kapan azan yang kedua? Ketika imam masuk. Ketika imam masuk, maka kita azan. Azan itu apa makna? Azan memanggil. Panggilan azan, mengumumkan. Azan yang pertama mengumumkan orang datang, azan yang kedua mengumumkan orang berdiri untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dari situlah para ulama menjelaskan ikhwatal Islam bahwa kalau seandainya ada azan yang pertama sebelum masuk waktu salat, berarti mereka mengucapkan, disitulah terjadinya perbezaan para ulama. Ada yang azan as-salatu khairum minan naum itu di awalnya, yaitu di sebelum masuk waktu subuh. Ada yang dikala masuk waktu
subuh, dan itu semua hanya sekedar perbezaan para ulama dan tidak menjadi masalah yang pertama atau yang kedua, karena mereka berbeza dalam masalah mendefinisikan kalimat azan itu sendiri. Terlepas daripada itu semua, di antara salah satu kalimat yang paling mulia adalah as-salatu khairum minan naum. Makanya kalau kita perhatikan, usahakan kalimat as-salatu khairum minan naum. Jadi kalimat as-salanya itu lebih panjang daripada kalimat naumnya. Ya, karena salat lebih diutamakan daripada naum. Tidur. Naum itu artinya tidur. Karena kalau kita panjangkan tidurnya, naum kan seolah-olah mengajak salat atau mengajak tidur kan itu istilahnya. Baik, terlepas daripada itu semua, kalau seandainya ada ucapan ini dikala muazzin mengumandangkan azan, maka kita juga mengucapkan kalimat yang sama. Karena Nabi hanya memberikan pengecualian, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, kita kembalikan kepada tajuk yang kita sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengucapkan apa yang disebutkan oleh muazzin kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dakhalal jannah, maka mereka pasti masuk surga. Coba bayangkan bagaimana ibadah ini, ibadah yang ringan, tapi sulit bagi kita melakukannya. Banyak di antara kita yang lalai di dalamnya. Oleh karena itu, ikhwatul Islam, setiap pahala yang besar disediakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau kita merasa itu adalah ibadah yang ringan tapi berat. Dan di antara salah satu ibadah yang ringan menurut kita tapi banyak pahalanya adalah mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa maknanya? Wahai orang-orang yang beriman, apa lanjutannya? Bersolawatlah kalian dan bersalamlah kalian kepada Nabi. Itu maknanya. Itu dia. Perbanyaklah mengucapkan solawat kepada Nabi, perbanyaklah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hanya sekedar ingin memaklumkan ikhwatul Islam, kalau ada kalimat syiddah di dalam bahasa, maka itu ada penekanan tasydid. Tasydid misalnya kita akala, misalnya memakan. Akala itu memakan. Tapi kalau akala itu bukan memakan, artinya banyak memakan. Berarti kalau orang yang makan, seperti misalnya makan nasi, akala ruzza, dia memakan nasi, ya ala kadarnya. Tapi kalau banyak makannya, akala ruzza, yaitu banyak makannya. Itu dua kalimat yang tidak sama. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Muhammadun. Muhammadun. Ada kalimat syiddah Muhammad, huruf mimnya itu ada dua. Syiddah, tasydid, kita membilang tasydid ya. Tasydid, syiddah. Bahasa Arab kan fathah. Kan ada harokat fathah. Fathah itu karena biasanya setiap harokat fathah, kalau kita kan baris di atas ya, di atas. Fathah itu terbuka. Karena biasanya baris di atas itu terbuka. Wa, ba, terbuka, mulutnya terbuka. Maka disebut dengan fathah. Fathah itu artinya terbuka. Kemudian dhamma. Dhamma itu artinya merangkul. Karena biasanya bu, mu misalnya. Begitu juga dengan syiddah. Syiddah itu artinya ditekankan. Artinya apabila ada huruf syiddah atau tasydid berarti penekanan. Penekanan secara bacaan dan penekanan secara makna. Makanya Nabi ada kalimat Muhammadun. Ada syiddah di dalamnya. Apa arti Muhammadun? Apa arti Muhammadun? Ada yang jawab, angkat tangan. Itu dia. Gak ada yang angkat tangannya, jadi tidak pernah dapat hadiah ya. Terlambat. Baik. Yang banyak dipuji, bukan dipuji. Nabi dipuji, iya betul. Tapi Nabi yang banyak dipuji. Karena ada kalimat syiddah. Setiap ada syiddah berarti tidak sama. Makanya tadi kita menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Apa arti sallu? Ada kalimat banyak-banyak mengucapkan solawat. Wasallimu, sallimu, banyak-banyak mengucapkan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita perhatikan ikhwatul Islam, ibadah mengucapkan salam dan solawat kepada Nabi berat atau ringan? Ringan sekali. Tapi banyak di antara kita yang lalai di sana.
Dan ini adalah ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah bekal berjumpa kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang banyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi adalah orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatul Islam, di dalam sebuah hadis yang mungkin semua kita mengetahuinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata." Inna awla, sesungguhnya orang yang paling pantas. Inna awlan nasi bi, orang yang paling pantas terhadap diriku. Apa makna daripada hadis ini? Orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, sebelum kita memaparkan pembahasan kita tentang bekal kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah seorang nabi yang mulia. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan dirinya, dan kita pun sebagai umat Nabi harus selalu memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau Nabi mulia, tapi bagaimanapun Nabi juga adalah makhluk biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam makhluk biasa dalam satu sisi, dan dalam sisi yang lain Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan Nabi itu ada dua sifat yang harus kita pahami, yaitu abdun la yu'bad wa rasulun la yukazzab. Abdun la yu'bad, Nabi itu adalah seorang hamba yang tidak boleh diibadati. Karena kita tidak beribadah kepada Nabi, kita beribadah kepada Rabbnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang namanya ibadah kepada Nabi, ingat akan kalimat ini. Abdun la yu'bad, Nabi itu adalah hamba yang diibadati, yang tidak diibadati. Abdun la yu'bad, Nabi itu adalah hamba yang tidak diibadati. Semua bentuk ibadah tidak kepada Nabi, tapi melalui jalur Nabi. Paham ya maknanya? Wa rasulun la yukazzab, dan Nabi itu adalah utusan yang tidak boleh didustai. Apa makna daripada dua kalimat ini? Agar kita tahu siapa kedudukan Nabi, bagaimana keadaan Nabi, dan apa status Nabi, kemudian apa kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi adalah manusia biasa, iya. Tapi Nabi adalah manusia luar biasa, iya juga. Nabi manusia biasa sama dengan kita. Nabi memiliki keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di pasar, itu bentuk Nabi manusia biasa. Tapi Nabi luar biasa, iya juga, karena beliau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelebihan-kelebihan yang ada pada diri Nabi itu menunjukkan keluarbiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sifatnya adalah abdun la yu'bad wa rasulun la yukazzab. Nah, di antara salah satu bentuk Nabi manusia biasa sama dengan manusia yang lainnya. Manusia tercipta dari apa? Dari apa kita tercipta? Betul, dari tanah. Kalau ada yang bertanya misalnya, jin tercipta dari apa? Betul, jin tercipta dari api. Jin itu kawin atau tidak? Betul, jin kawin. Kalau saya belum pernah menghadiri walimahnya ya. Mana tahu ada di antara kita yang sudah hadir walimahnya. Tapi Nabi mengatakan mereka punya keturunan. Nah, asal muasal kita itu dari tanah. Asal muasalnya itu Nabi Adam. Sedangkan kita dari orang tua. Tentunya dari orang tua kita. Tapi asal penciptaan kita dari tanah. Begitu juga dengan iblis, dari api, asal penciptaannya. Sedangkan keturunannya yaitu asal daripada keturunannya jin, apapun namanya dan yang sejenisnya. Nah, ikhwatul Islam, Nabi adalah abdun. Abdun itu artinya hamba. Kita juga abdun. Kita juga hamba. Berarti Nabi tercipta dari tanah sebagaimana kita juga tercipta dari tanah. Karena memang Allah menyebutkan di akhir surah Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai." Dari sinilah kalimat itu diambil. Abdun la yukazzab wa rasulun. Abdun la yukazzab wa rasul. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukazzab.
Nabi mengatakan tentang dirinya, "Qul innama ana bashar." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, aku adalah bashar. Ini apa bahasa Arabnya? Basyarah. Apa? Basyarah. Bashar. Apa itu bashar? Coba dicubit, terasa sakit atau tidak? Coba cubit diri sendiri supaya bangun pagi ini ya. Tidak ngantuk ya. Basyarah, bashar. Itu bashar. Qul innama ana basyarum mislukum. Allah menekankan untuk disampaikan kepada umatnya, katakan wahai Muhammad, ana bashar. Bashar itu sama dengan kita bashar. Basyarum mislukum, sama dengan kalian. Itu dalam satu sisi, makanya disebut dengan abdun. La yu'bad abdun. Ada kalimat abdun di sini. Yuha ilayya wa rasulun la yukadzab. Nabi itu manusia, yuha ilayya, tapi juga diwahyukan kepadanya. Maka ada dua sifat ini kepada Nabi. Sebagai seorang nabi, sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk, sebagaimana makhluk yang lainnya. Makhluk yang lain tercipta dari apa? Tercipta dari Nabi Adam. Nabi Muhammad umat Nabi Adam atau tidak? Umat Nabi Adam atau tidak? Keturunan Nabi Adam atau tidak? Berarti sebagaimana tercipta manusia yang lainnya, Nabi juga tercipta dari manusia yang lainnya. Paham? Tapi sisi yang lain, yuha ilai, Nabi diberikan wahyu kepadanya. Artinya itulah yang membezakan antara kita dengan Nabi. Kalau seandainya Nabi sebagaimana makhluk yang lainnya tercipta dari tanah, kaedahnya siapapun yang berasal dari tanah akan kembali ke Nabi, kembali ke tanah atau tidak? Betul nih, Nabi kembali ke tanah. Nabi kembali ke minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Setiap yang dari tanah akan dikembalikan ke tanah. Makanya dari situ para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, kalau ada misalnya bagian-bagian tubuh kita yang terpisah, yang disengaja atau yang tidak disengaja, maka kembalikan ke hukum asalnya. Itu sebagian istinbat para ulama. Yang misalnya yang sengaja terpisah dari tubuh kita apa biasanya? Kuku dan yang semisalnya, kita bersihkan, kembalikan ke tanah. Begitu juga yang disengaja atau yang tidak disengaja karena sakit misalnya, harus seperti ini, harus seperti itu, maka semuanya harus dikembalikan ke tanah. Karena kita berasal dari tanah dan kita akan dikembalikan ke tanah. Begitu juga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah muncul pertanyaan, Nabi kita meninggal atau tidak? Wafat atau tidak? Siapa yang berani jawab? Seperti biasa tanggung jawabnya. Kalau ada yang perempuan kita dahulukan ibu-ibu, kalau ada yang perempuan nanti macam mana kalau kita ingin mendengarkan jawaban dari akhwat? Hah? Ada mic-nya? Taib. Jadi macam mana kita nak dengar ya? Ibu-ibu di mana, di belakang atau di sana? Terus kita dengarkan atau kita macam mana jawabannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa tadi pertanyaannya? Nabi sudah meninggal atau belum? Dan masalahnya bukan masalah wafatnya, tapi masalahnya masalah dalilnya. Itu dia. Kalau mengatakan Nabi wafat atau tidak wafat, itu mudah jawabannya. Mengatakan belum, silakan. Yang mengatakan sudah juga silakan. Tapi masalahnya apa alasannya, itu saja. Ibu-ibu ada yang bisa jawab? Yang akhwat? Kalau tidak kita kasihkan kepada laki-laki. Yang paling tua atau yang paling kecil? Yang paling kecil katanya Pak ya. Taib, yang paling kecil, nah, silakan. Masya Allah. Siapa mengatakan seperti itu kepada kamu nak? Kalau Ustaz sudah lah ya, Masya Allah. Ini langsung untuk kamu dah. Silakan, Masya Allah. Masya Allah, Barakallah. Apa alasannya Nabi sudah meninggal? Agama terus apa hubungannya dengan Nabi? Iya, sudah menyampaikan semua wahyu, tapi apa hubungannya dengan Nabi wafat meninggal? Takdirnya. Kalau sudah jawaban takdir ya mau gimana lagi ya. Nah, tapi masalahnya apa itu alasan takdirnya? Nabi Isa ditakdirkan meninggal atau tidak? Kan itu pertanyaannya.
Nah, Nabi meninggal atau tidak, wafat atau tidak? Dan apa alasannya? Ngaku ya. Kita serahkan ke yang lain. Supaya lebih jelas ya, ini masalah-masalah perkara yang harus nggak boleh ragu-ragu di sana. Baik. Ini dulu ya, Pak ya. Setiap yang bernyawa, bisa jadi Nabi menjadi pengecualian. Sebagaimana Nabi Isa dipengecualikan. Betul kan? Tak yang lain. Silah. Rasulullah sudah wafat itu karena pada kejadian sahabat Umar mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan Rasulullah telah meninggal maka aku akan memenggal kepalanya. Betul nih kata Umar seperti itu. Ada Ustaznya gitu, Ustaz, yang dapat dari Ustaz. Ustaz siapa? Jangan tuh Ustaznya bahaya nih. Boleh nanti kita tanya sama Ustaznya ya. Terus sahabat Abu Bakar memberikan dalil untuk orang nggak bisa dalilnya teman, intinya ini Ustaz, bahwa Rasulullah setelah wafat, kalau jika kita menyembah Allah maka Allah tetap hidup, tapi kalau jika kita menyembah Muhammad telah wafat. Ini tafsir Al-Quran atau menurut kita pribadi nih? Tentu kita tanya dulu kan? Tafsir Al-Quran. Taib, Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah yahfadhuk. Masya Allah. Silakan bisa diaparkan ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa iyyakum. Tapi salah ya. Salah pendalilan, bukan salah jawaban. Yang pertama yang salah, Umar tidak pernah mengatakan seperti itu. Ya. Umar mengatakan wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah Nabi tidak wafat sampai kami akan kembali berjuang bersama Nabi. Itu bahasa yang disebutkan oleh Umar, bukan seperti bahasa tadi ya. Mungkin salah silap mengucapkan ya. Taib. Yang kedua ayatnya wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Coba lihat bahasa Allah. Afa immata au qutila. Di sini disebutkan dua antara dua sahaja. Afa immata, apa arti afa immata? Kalau seandainya Nabi wafat sebagaimana wafat manusia biasa, au qutila, atau Nabi terbunuh, tidak ada pilihan yang lain. Berarti dari sini muncul pertanyaan, Nabi itu wafat sebagaimana wafat manusia biasa atau Nabi itu wafat sebagai seorang yang syuhada? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Sebagai seorang syuhada. Kenapa? Diracun. Efek dari racun tersebut. Berarti dia sebagai seorang syuhada. Apa alasannya? Itu tadi ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam efek daripada racun. Berarti Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Allah pasti menjaga dirimu dari manusia. Jadi macam mana kita menggabungkan antara dua ini? Iya kan? Kalau kita katakan Nabi syuhada, bukankah Allah sudah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Allah sudah menjaga Nabi, kenapa Nabi diracun? Kan itu pertanyaannya. Kita pagi ini belajar santai ya. Baik. Belajar santai tapi pening. Baik. Gimana cara menjawabnya? Bukankah Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas? Allah menjaga kamu dari manusia. Kemudian tiba-tiba kita mengatakan Nabi diracun. Macam mana? Seperti sebentar ya. Ngaku atau masih lanjut? Masya Allah, mempunyai nilai tersendiri meninggal sebagai seorang syuhada. Apa di antara salah satu nilainya? Mudah kan? Di antara satu nilainya memiliki pahala yang berlebih dibandingkan yang lain. Masya Allah, silakan. Bisa nih. Masya Allah, barakallahu fiik.
Tapi jawabannya betul atau salah nih? Taib. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala menjaga nabi dari manusia kalau itu berkaitan dengan nubuwah dan risalah. Kalau itu berkaitan dengan nubuwah dan risalah, bukan berkaitan dengan sifat manusia biasa. Kalau seandainya Allah menjaga manusia tidak terganggu sama sekali, maka nabi adalah orang yang paling kebal. Nabi tidak akan ada mudarat bagi dirinya dikala nabi berperang. Tidak mungkin nabi patah giginya. Bukankah Allah menjaga nabi dari manusia? Nabi tidak mungkin ada besi yang masuk di dalam pipinya dikala terjadi perang Uhud. Nabi SAW tidak mungkin dilukai oleh orang lain. Tapi makna daripada ayat ini, wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga kamu dari manusia, yaitu yang berkaitan dengan nubuwah, risalah dan dakwah. Sedangkan sebagai sifat nabi, menunjukkan nabi itu adalah manusia biasa seperti yang lain. Nabi terluka sebagaimana manusia yang terluka yang lainnya. Nabi juga terpengaruh dikala nabi minum racun sebagaimana manusia yang lain juga terpengaruh dalam meminumnya. Dan salah satunya makna daripada ayat yang tadi telah disampaikan, afa immata, kalau seandainya nabi wafat atau nabi terbunuh, tidak ada pilihan yang ketiga. Artinya nabi itu wafat sebagaimana wafat manusia biasa, atau nabi wafat sebagai seorang syuhada di jalan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menunjukkan bahwa nabi betul-betul tidak ada pilihan yang ketiga. Yang dipilihkan oleh Allah hanya wafat sebagai manusia biasa atau sebagai seorang syuhada. Kemudian dalil yang lain ikhwatul Islam yang lebih jelas lagi. Allah menyebutkan innaka mayyitun. Innaka. Apa arti innaka? Sesungguhnya inna itu biasanya kalimat takkid di dalam bahasa Arab. Ka, dhamir, engkau. Sesungguhnya engkau, ditunjukkan engkau wahai Muhammad. Innaka mayyitun. Apa arti mayyitun? Bukan meninggal lagi, tapi statusnya mayyit itu kalau bahasa mayyitun. Arti sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wafat wahai Muhammad sebagaimana mereka juga akan wafat. Bahkan di dalam ayat yang lain ikhwatul Islam, Allah menyebutkan afa imitta. Ada kalimat mitta. Mitta itu digunakan dengan fi'il madhi. Afa imitta, apabila engkau meninggal, afahumul khalidun, apakah mereka akan kekal? Kalau seandainya nabi yang paling mulia meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin nabi-nabi yang lainnya atau orang-orang yang lainnya tidak meninggal? Kecuali yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan yang lainnya ikhwatul Islam, maka mereka juga akan meninggal. Seolah-olah Allah menyebutkan kalau Nabi Muhammad saja meninggal, maka tentunya yang lain lebih pantas untuk meninggal. Atau kebalikannya, kalau seandainya harus ada yang kekal tinggal dalam kehidupan dunia, maka yang paling pantas kekal tinggal dalam kehidupan dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Nabi wafat, maka yang lain lebih pantas untuk wafat. Sehingga dari sinilah keluar rangkuman yang disebutkan oleh para ulama, siapapun tanpa dikecualikan, siapapun yang namanya manusia, maka mereka pasti akan meninggal dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, Nabi pernah mengatakan, siapapun yang ada setelah kita ini dalam 100 tahun, tidak ada satupun yang tersisa kecuali mereka akan meninggal semuanya. Sehingga dari sinilah para ulama menyebutkan bahwa Nabi Musa meninggal atau tidak, Nabi Harun meninggal atau tidak, Nabi Khidir meninggal atau tidak. Nabi Khidir ragu-ragu nih, meninggal atau tidak? Kenapa meninggal? Nabi Musa dengan Nabi Khidir mana yang paling mulia? Bukankah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi Musa terpaksa mencari Khidir untuk berguru kepadanya? Jadi mana yang lebih mulia? Nabi Musa atau Khidir? Terus kenapa Nabi Musa harus mencarinya, berguru kepadanya? Taib, sila. Taib, pertanyaannya, kenapa Allah harus memerintahkan Nabi Musa harus belajar kepada Khidir? Masya Allah, Khidir memiliki ilmu yang Nabi Musa belum memilikinya. Sebagaimana Nabi Musa harus kebalikannya. Sebagaimana Nabi Musa memiliki ilmu yang juga tidak dimiliki oleh Nabi. Jadi mana yang lebih mulia, Nabi Musa atau Khidir? Salah.
Mana yang lebih mulia? Sudah pasti. Mana yang lebih mulia? Semuanya mulia. Karena kita tidak boleh membandingkan antara seorang nabi dengan nabi yang lainnya. Bisa dipahami? Sama pertanyaannya, mana yang lebih mulia Nabi Muhammad dengan Nabi Yunus? Tidak boleh kita katakan sama. Allah tidak mengatakan sama. Bisa kita pahami? Kita tidak mengatakan sama. Tapi tidak boleh kita membandingkan kalau seandainya ada tujuan-tujuan yang lain. Seperti misalnya menganggap remeh atau sesuatu yang lain. Karena semuanya adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita bertanya, mana yang lebih mulia? Semuanya mulia. Tapi kalau seharusnya harus kita bandingkan, mana yang paling mulia? Antara Musa dan Khidir. Adalah Nabi Musa, karena beliau adalah Nabi yang Allah berbicara dengannya. Beliau adalah Nabi Ulul Azmi dan yang semisalnya. Ini minyaknya banyak nih untuk Bapak semuanya. 2 lah ya. Masya Allah, bisa Masya Allah, barakallahu fiik, Allah yahfadzakum, syakarallahu lakum. Tapi ikhwatul Islam, dari sini para ulama menyebutkan bahwa para nabi itu semuanya, atau para nabi yang namanya manusia mereka meninggal, kecuali yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu yang dikecualikan adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa pun pada akhirnya beliau juga akan meninggal. Dan statusnya sebagai seorang umat Nabi. Status beliau nanti dikala diturunkan oleh Allah, karena beliau itu dikala diangkat, para ulama mereka berbeza. Dikala Nabi Isa diangkat oleh Allah umurnya 33 tahun. Biasanya Nabi itu ikhwatul Islam baru diutus dikala mereka berumur 40 tahun. Lain daripada Nabi Isa, diutus dikala beliau kurang daripada itu. Maka diangkat oleh Allah umurnya 33 tahun. Kemudian nanti turun lagi, karena Nabi Isa itu umurnya 40 tahun sahaja. Kemudian turun lagi, maka nanti dikala beliau turun bersama Imam Mahdi, itu hanya 7 tahun saja. Dan itu adalah zaman yang terindah, tidak ada kezaliman di dunia. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari sini kita membacakan beberapa alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, ketika Nabi wafat, kita juga akan wafat, dan tentunya kita ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia mungkin tidak bisa lagi bagi kita untuk bertemu dengan Nabi, kecuali lewat mimpi. Kemudian nanti ikhwatul Islam, dikala kita bertemu dengan Nabi, tentu ada bekal yang harus kita bawa. Apa alasan yang bisa kita bawa supaya kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang kita ulang ya. Nabi di akhirat, Anas bin Malik bertanya, "Ya Rasulullah," karena para sahabat itu seperti itu ikhwatul Islam. Mereka sangat bahagia dikala berjumpa dengan Nabi, tapi kalau mereka berpisah dengan Nabi, mereka sedih. Ada salah seorang sahabat, kalau pulang itu sudah menangis saja kerjanya. Kemudian dikala dia sering menangis, istrinya membawa seolah-olah istrinya ingin memberanikan diri bertanya kepadanya, apa gerangan tentang suamiku ini? Apa masalahnya? Kenapa beliau seperti itu selalu? Menangis, sedih, bermuka masam, dan yang semisalnya. Maka beliau pun bertanya kepada suaminya dan mengatakan, wahai suamiku, apa yang terjadi? Apa jawaban suami ini? Atau apa jawaban sahabat ini? Di dunia, pikirannya, coba bayangkan, pikirannya akhirat. Di dunia, mudah bagi kita bertemu dengan Nabi. Dan setiap kali bertemu dengan Nabi, maka sahabat itu akan menjadi riang, gembira, termotivasi, semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi berada di sampingnya. Dan Nabi akan memberikan motivasi kepada mereka. Namun, kata sahabat ini, namun kalau kami pulang, kami sudah bergabung dengan keluarga, kami sudah berkumpul bersama anak-anak, hilang seolah-olah hilang semuanya. Sama dengan kita ikhwatul Islam. Di masjid, dikala kita mendengarkan tentang ceramah, surga, neraka, kita semangat beribadah. Tapi keluar kita dari masjid, seolah-olah itu semua hilang. Kita tahu ini halal, ini haram, itu di masjid. Tapi kalau sudah di luar, sudah mulai kabur. Dan itu semua kita. Siapapun demikian keadaannya. Begitu juga dengan sahabat Nabi. Mereka kalau bersama Nabi di dalam masjid, semangat, Nabi memberikan motivasi. Maka itulah gunanya kenapa kita butuh selalu menerima motivasi. Kita tahu ini halal, ini haram. Tapi yang kita butuhkan adalah motivasi untuk saling mengingatkan. Maka Allah mengatakan, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Saling mengingatkan. Kita tahu ini boleh, ini tidak boleh. Tapi yang lebih kita butuhkan adalah siapa yang akan memberikan motivasi kepada kita bersama. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk yang demikian. Orang-orang Quraisy tahu yang berhak disembah Allah. Mereka tahu, semuanya mereka tahu. Nabi diutus untuk mengingatkan mereka saja, tak lebih. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surah
Al-Ghashiyah. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Apa sambungannya? Fadzakir innama anta mudzakir. Allah menyebutkan siapa itu Nabi. Ingatkan. Nabi hanya mengingatkan, kita tahu. Karena fitrah, Allah ciptakan manusia dalam keadaan fitrah yang bersih. Allah di dalam hati kita ini sudah menanamkan mana yang baik, mana yang buruk. Itu sudah ada dalam hati kita. Tapi yang kita butuhkan adalah siapa yang akan mengingatkan kita. Itu sahaja. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, itulah butuh. Kenapa kita harus butuh selalu belajar agama. Kita mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Untuk mengingatkan kita untuk apa diciptakan. Semua kita tahu. Kita diciptakan untuk beribadah. Iya, semua kita tahu. Tapi kita sering lupa akan tujuan penciptaan tersebut. Maka kita butuh orang yang akan mengingatkan kita kembali. Bisa dipahami sampai di sini? Itulah fadzakir. Ingatkan lagi mereka, wahai Muhammad. Ingatkan lagi bahwa Allah yang berhak disembah, bukan yang lain. Orang Quraisy tahu kalau yang berhak disembah itu Allah. Kalau berhala-berhala mereka itu tidak pantas disembah. Makanya kalau kita lihat ikhwatul Islam, banyak kejadian-kejadian yang aneh bin ajaib. Seperti misalnya mereka membuat patung-patungnya, contoh misalnya mereka buat patung dari ini orang-orang Quraisy jahiliyah ya, mereka buat patung dari gandum misalnya, dari adonan roti kan roti itu bisa diolah, kemudian dibikin gambar patung dari korma itu di-freeze, kemudian dijadikan bentuk patung, diletakkan di rumahnya. Kalau mereka lapar, dimakan patungnya. Dan itu faktanya. Kenapa demikian? Mereka tahu. Dan Nabi datang hanya untuk mengingatkan, bukan berarti mereka tidak tahu. Apakah orang Quraisy tahu kalau Allah adalah zat yang berhak disembah? Tahu atau tidak? Apa bukti mereka tahu? Mereka berhaji. Mereka juga haji. Mereka juga mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Mereka berdoa atau tidak kepada Allah? Berdoa. Mereka meminta atau tidak? Semuanya mereka lakukan. Tapi mereka juga lakukan kepada yang lain. Itu saja bezanya. Makanya Allah mengatakan fadzakir, ingatkan lagi wahai Muhammad, ingatkan mereka. Seperti kita ini ikhwatul Islam. Nah begitu juga dengan sahabat ini, ingatkan. Kita ini butuh diingatkan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, apa kata sahabat ini? Kalau di dunia bersama Nabi, kalau kita ada masalah, kita sedih, kita melihat muka Nabi, kita akan bahagia. Mendengarkan nasihat Nabi, kita akan gembira. Tapi kalau kita pulang, sedih hatiku berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang aku pikirkan, kalau seandainya nanti meninggal, coba bayangkan bagaimana pikirannya. Kalau aku meninggal, kalau Nabi meninggal, sudah pasti masuk surga. Dan surga Nabi pasti yang terindah. Kalau aku yang meninggal, kata sahabat ini, kalau aku yang meninggal, entah masuk surga atau masuk neraka, tidak tahu. Padahal dia adalah sahabat, tapi tak berani mengatakan entah masuk surga atau masuk neraka. Kalaupun aku masuk surga, tidak mungkin surgaku sama dengan surga baginda Nabi yang mulia. Coba bayangkan ke sana pikirannya. Kemudian dari situlah mereka mencari bagaimana supaya nanti bisa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa berjumpa dengan Nabi, apalagi nanti di akhirat. Dan salah satu jawabannya adalah ibadah yang tadi kita sebutkan, yaitu memperbanyak mengucapkan salam dan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebutkan secara ringkas ikhwatul Islam, orang yang bersolawat kepada Nabi dari hadis yang kita bacakan adalah orang yang bisa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya bertemu, tapi dekat dengan Nabi. Kalau sudah dekat dengan Nabi, apa yang terjadi? Kalau kita di akhirat dekat dengan Nabi, apa yang terjadi? Kita saja kalau urusan dunia ada ordalnya, apa yang terjadi? Mudah urusan kan? Misalnya kita buat ini, ada orang dalam yang membantu keluarga kita, misalnya ayah kita, paman kita, tetangga kita, mudah urusan, dan itu tidak menjadi masalah. Dan kita juga ingin mencari ordal di akhirat. Siapa ordal kita? Bagaimana supaya kita dekat dengan Nabi? Salah satunya yang pertama adalah dengan mengucapkan sholawat. Bukan mengucapkan, memperbanyak mengucapkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengucapkan sholawat kepada Nabi ikhwatul Islam, dekat dengan Nabi, dimudahkan urusannya di akhirat. Bukan hanya dekat dengan Nabi, karena Nabi adalah istilah kita ya, yaitu orang dalam kita untuk wasilah kita kepada Allah. Disitulah kita sangat memerlukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bersolawat kepada Nabi ini di akhirat saja kita bercerita ya, kalau di dunia sudah pasti banyak, yaitu diampunkan dosanya,
didekatkan dengan baginda Nabi yang mulia, dimudahkan urusannya, dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Itu merupakan di antara salah satu keutamaan yang sangat indah dikala kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, sebenarnya masih banyak lagi tajuk, tema, atau bagaimana supaya kita dekat dengan Nabi. Tapi waktu juga yang memisahkan kita ya, karena sudah masuk waktu syuruk. Dan sekarang kita masuk kepada sesi yang kedua. Mungkin kita buka dulu tanya jawab. Kalau yang ingin bertanya langsung dipersilakan, kalau yang menulis juga alhamdulillah. Tentunya nanti kalau kami bisa menjawab, kami jawab ya. Kalau kita tidak bisa menjawabnya, maka wallahu alam, masih banyak ustaz-ustaz yang bisa menjawab apa yang telah kita tanyakan. Taib barakallahu fikum, kita dahulukan yang dulu dari kertas ya. Taib, assalamualaikum, bagaimana hukum membaca buku tafsir Mimpi Ibnu Sirin? Taib ikhwatul Islam, tafsir atau mimpi ini secara umum ya, ini secara umum. Mimpi itu dianjurkan bagi kita untuk tidak menceritakannya. Itu hukum asalnya. Karena mimpi itu tidak terlepas daripada 3 perkara. Yang pertama, mimpi adalah bunga tidur. Bunga tidur, untuk apa kita ceritakan kepada orang lain? Karena itu adalah rahasia kita masing-masing. Dan kita tidaklah mimpi kecuali dengan kebiasaan kita. Karena kalau kita ceritakan kepada orang mimpi tersebut, orang tahu apa kebiasaan kita. Karena itu adalah bunga tidur. Taib. Yang kedua, mimpi itu adalah, atau kabar mimpi adalah mimpi takut, mimpi yang seram lah kalau bahasa kita, mimpi yang menakutkan. Misalnya kita mimpi terjatuh, kita mimpi seperti ini, juga tidak boleh diceritakan. Yang harus kita lakukan adalah berta'awuz dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita meludah ke kiri. Taib. Karena kenapa tidak boleh diceritakan? Kalau diceritakan betul-betul terjadi, mudaratnya akan kembali kepada kita. Bisa dipahami ya? Yang ketiga adalah mubasyirat. Mubasyirat itu artinya adalah kabar gembira. Kabar gembira misalnya, kita bermimpi, sekarang kita bermimpi. Kemudian dikala kita bermimpi, mimpinya saya sedang tawaf di Makkah Al-Mukarramah. Itu ada mimpi yang indah. Dan bisa jadi itu kabar gembira dari Allah. Bisa jadi tahun depan kita berangkat. Bisa jadi 2 tahun lagi kita berangkat. Dan semoga Allah mudahkan kita bisa berangkat. Tapi jangan dulu diceritakan. Tunggu dulu sampai kita berangkat. Kalau sudah berangkat pulang baru diceritakan. Karena nanti kalau kita terburu-buru menceritakannya, bisa jadi tidak jadi berangkat. Kasihan juga kita akhirnya. Dan kita menganggap, oh ini percuma. Padahal itu sebenarnya adalah mubasyirat, kabar gembira. Betul seperti itu ikhwatul Islam. Dan banyak terjadi. Itu hadiah dari Allah kepada hambanya. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu, kita usahakan belum tercapai, kita lakukan belum kita dapatkan. Kemudian tiba-tiba kita mimpi. Ketahuilah, bangun mimpi kita akan tersenyum. Nah, dengan tersenyum itu adalah kabar gembira. Rahasiakan dulu. Supaya apa? Supaya Allah betul-betul mengabulkan mimpi tersebut. Maka itu disebut dengan mubasyirat. Jadi itu hukum asalnya, tidak diceritakan. Kemudian ikhwatul Islam, di dalam mimpi, mimpi itu ada juga makna-makna yang ada di dalamnya. Maka ada orang yang ahli pakar mimpi. Tapi tidak semua mimpi itu ada pakarnya. Atau tidak semua mimpi itu bisa diterjemahkan. Ada kadang-kadang tanda orang bermimpi. Dia misalnya melihat dia masuk surga. Biasanya orang mimpi masuk surga, misalnya dia masuk surga, melihat di surga seperti ini, seperti itu, berarti dia sedang diuji oleh Allah dengan penyakit. Dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang berat, dan Allah memberikan kabar gembira kepadanya kalau dia sabar terhadap musibah ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Itu di antara maknanya. Kemudian ada orang yang bermimpi lecet tangan kanannya. Ibunya sudah meninggal, kemudian luka tangan kanan atau tangan kirinya. Berarti ibunya adalah wafat dalam keadaan terzalimi. Misalnya, itu adalah makna-makna, itu ada rumus-rumusnya. Rumus mimpi. Sehingga para ulama ikhwatul Islam, dikala mereka membuat masalah tafsir mimpi, itu tidak semuanya boleh kita untuk membacanya. Kecuali kalau seandainya kita betul-betul ahli di bidangnya. Karena dia khawatirkan orang bersandar kepada mimpinya. Bisa dipahami? Kalau kita sudah bersandar kepada mimpi, itu berbahaya. Karena mimpi itu sesuatu yang belum terjadi. Atau sesuatu yang terjadi. Tapi kita butuh penafsirannya. Kalau sesuatu yang belum terjadi, maka tadi kita ceritakan. Jangan diceritakan. Rahasiakan, berdoa kepada Allah. Kalau baik, ya Allah kabulkan, mudahkan, lancarkan. Kalau buruk, ya Allah hindarkan.
Tapi kalau seandainya ada mimpi misalnya, banyak terutama yang mimpi itu orang tuanya sudah meninggal. Kemudian kadang-kadang orang tuanya butuh mendoakan atau butuh didoakan, dia mimpi. Kemudian apa tafsir mimpi ini? Ternyata orang tuanya minta agar dirinya selalu didoakan. Itu banyak mimpinya. Jadi itu ada tafsiran-tafsiran mimpinya. Maka dianjurkan ikhwatul Islam, bagi kita tidak dianjurkan membaca takwil-takwil tentang masalah mimpi ini. Dikhawatirkan kita bersandar kepadanya. Dan kita sebagai seorang muslim hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ada masalah kita mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Bukan berarti dilarang, ya tidak. Dan salah satunya ada yang ditanyakan ini, yang dikarang oleh Imam Ibnu Sirin. Tapi bukan untuk itu sekedar bisa jadi tajribah, itu pengalaman ataupun yang semisalnya. Maka tidak semua buku yang boleh dibaca. Bisa dipahami terutama tergantung tingkatan-tingkatan kita masing-masing. Kemudian ikhwatul Islam, bagaimana ibadah solawat yang paling baik dan tidak menyalahi sunnah? Ini yang bertanya, siap-siap untuk menghafal ya. Bagaimana kita ingin bersolawat kepada Nabi kalau kita tidak hafal? Iya atau tidak? Macam mana kita nak bersolawat kepada Nabi kalau kita tidak hafal? Yang pertama, solawat yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu dari Abdurrahman bin Abi Layla yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Solawat yang paling mudah bagi kita mengucapkannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini hafal ya. Tapi yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluh kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Yang ketiga dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian dari Amr bin Hizam, Allahumma salli ala Muhammad an-nabi al-ummi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad an-nabi al-ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian dari Uqbah bin Amir, dan hadis yang kedua, dua hadis terakhir ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang hafal? Kan itu pertanyaannya. Agar kita mudah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang membuat kita tidak mengucapkan kalimat ini adalah karena ketidaktahuan kita tentang solawat ini. Itu saja. Dan kita harus tahu, solawat ini keluar dari lisan Nabi. Apakah mungkin akan ada selawat yang terbaik daripada yang keluar dari lisan Nabi? Selama-lamanya tidak mungkin. Masalahnya kita tidak hafal yang keluar dari lisan Nabi itu sendiri. Dan kita juga ingin berselawat kepada Nabi. Sehingga kita mengucapkan selawat yang kita hafal. Apa selawat yang kita hafal? Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah selawat yang paling ringkas, tidak salah. Tapi dianjurkan bagi kita untuk mengetahui yang keluar dari lisan Nabi. Kenapa demikian? Kita mengatakan ikhwatul Islam, para sahabat adalah orang yang ahli dalam bahasa Arab. Mereka itu ahli syair. Mereka jagonya bahasa. Tapi mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kai halas salam? Ya Rasulullah, salam. Kami tahu, assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah mengucapkan salam kepada Nabi. Karena salam itu kalimat yang sama dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, sama semuanya. Assalamualaikum. Tapi untuk selawat, ibadah selawat itu ibadah untuk semua Nabi atau untuk Nabi sahaja? Nabi sahaja.
Bukan untuk Nabi yang lain. Berarti ini ibadah baru. Kalau ibadah salam, semuanya sama. Assalamualaikum misalnya untuk Nabi Musa. Assalamualaikum ya Adam. Assalamualaikum ya Musa. Assalamualaikum ya Isa. Semuanya sama. Tapi kalau salawat itu lain dari yang lain. Khusus untuk Nabi. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah ini salam. Fakaifa nusalli alaika. Bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu? Pertanyaan ini tidak muncul kecuali yang pertama. Mereka tidak tahu. Karena ibadah ini baru. Baru untuk baginda Nabi. Yang kedua mereka tahu. Tapi mereka ingin mendengarkan yang keluar dari lisan Nabi. Ucapkanlah sesuatu salawat yang keluar dari lisan Nabi. Jangan ucapkan sesuatu yang keluar dari mimpi. Kalau seperti itu ikhwatul Islam, saya juga bisa bermimpi. Kita juga bisa bermimpi. Oh ini selawat yang saya dapatkan dalam mimpi. Lantas apa gunanya selawat yang dikeluarkan, yang dinukilkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud? Apa gunanya? Kalau seperti itu ikhwatul Islam, iya. Berselawat itu tidak salah. Tidak ada yang salah dalam berselawat selama ada makna. Karena memang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ahsinus salata ala nabiyyikum. Perbaguslah mengucapkan selawat kepada Nabi kalian. Artinya kalau berselawat bebas, tidak menjadi masalah. Kita mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik, tidak menjadi masalah. Selama memiliki makna yang bagus. Hukum asalnya itu dia. Tapi para ulama, bagaimanapun ikhwatul Islam, kita dihukum oleh dalil. Sebagian para ulama menyebutkan dalil yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud ini dalilnya lemah. Kalimat ahsinus salata ala nabiyikum dalilnya lemah. Karena riwayatnya ahsinus salata ala nabiyikum. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengucapkan salawat. Salawat yang tidak pernah diucapkan atau yang keluar dari kalimat-kalimat yang tadi kita baca. Yang pertama dalilnya lemah. Yang kedua, kalaupun kuat dan bisa diterima, itu Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Kita Abdullah bin Mas'ud akhir zaman. Beda. Bisa dipahami? Yang keluar dari lisan sahabat itu ikhwatul sahabat. Abdullah bin Mas'ud itu ulama dari kalangan sahabat. Kalau seandainya dia menciptakan selawat yang baru, itu sahabat. Walau para ulama mereka berbeza, apa perkataan para sahabat? Diterima atau tidak diterima itu lain cerita. Tapi bagaimanapun dia adalah sahabat. Karena kalau dibuka, kenapa demikian? Kalau dibuka ikhwatul Islam, setiap kita bisa bermimpi, iya atau tidak? Dan mimpi itu tidak bisa terdeteksi. Macam mana kita mengetahui ini benar atau ini salah mimpinya? Macam mana? Ada yang tahu? Bisa mendeteksinya? Tidak ada. Makanya mimpi itu sebagaimana yang kita kabarkan. Kalau kabar gembira, alhamdulillah. Kalau kabar buruk, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diceritakan. Apalagi yang berkaitan dengan agama, tidak boleh disandarkan. Kecuali kalau sudah ada penguatannya dari agama. Misalnya saya bermimpi Ustaz untuk melakukan sholat duha. Memang sholat duha itu sudah ada dalilnya. Berarti mimpi itu tujuannya agar kamu jangan meninggalkannya. Itu maknanya. Paham sampai di sini? Betul paham nih? Pertanyaannya masih sama. Siapa yang sudah hafal sholawat tadi? Kalau satu semua kita hafal kan? Dia 6, di sekolah 3 lah. Ada yang hafal? Taib, kalau tidak hafal kita lanjutkan pertanyaan yang lain dulu ya. Taib, ketika ada orang yang mengucapkan Nabi Muhammad SAW, maka kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim atau sallallahu alaihi wasallam. Mana yang kita ucapkan? Dua-duanya boleh, tidak menjadi masalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im, tidak menjadi masalah. Sallallahu alaihi wasallam juga tidak menjadi masalah. Yang penting ada kalimat salam dan salawat di dalamnya. Maka dari sinilah kalau ada orang yang bersalawat kepada Nabi yang luar daripada yang tadi kita ucapkan, juga tidak menjadi masalah selama tidak ada makna yang salah di dalamnya. Maka kita ambil pendapat yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ahsinus salata ala nabiyyikum. Maka perindahlah mengucapkan salawat kepada Nabi kalian. Oleh karena itu ikhwatul Islam, kalau ada orang yang bersolawat di luar daripada konteks yang tadi kita bacakan, kita juga tidak menyalahkannya selama tidak ada makna-makna yang keliru di dalamnya. Paham sampai di situ ya? Kemudian ikhwatul Islam, saat kita bersolawat kepada Nabi SAW, terkadang kita membayangkan wajah seorang laki-laki. Apakah boleh? Ini yang bertanya laki-laki itu perempuan nih. Laki-laki tidak mungkin membayangkan wajah laki-laki. Kalau perempuan membayangkan wajah laki-laki, bahaya, marah suaminya. Kan itu makna pertanyaannya. Kalau kita berselawat kepada Nabi,
kita membayangkan wajah laki-laki. Apa maknanya? Ini pertanyaan yang mujmal kalau bahasa kitanya. Bisa ditarik ke bagian negatif, bisa ditarik ke bagian positif. Itu mujmal namanya. Paham ya? Nah, kenapa kita membayangkan laki-laki? Kenapa kita tidak membayangkan Nabi? Betul atau tidak? Kenapa harus laki-laki yang kita bayangkan? Kenapa tidak Nabi yang kita bayangkan? Bukankah Nabi adalah yang paling pantas harus kita ketahui? Maka dari situlah kita harus tahu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena kita membayangkan laki-laki, di antara salah satu sebabnya kita tidak bisa membayangkan Nabi. Kenapa kita tidak bisa membayangkan Nabi? Karena kita tidak tahu tentang Nabi dan sifat Nabi. Maka kewajiban kita untuk mengetahui bagaimana karakter, sifat, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, siapa yang bisa menyebutkan 10 sifat Nabi? Sifat penciptaan Nabi. Kalau tidak ada yang jawab, maka kita bubar. Di sekolah 7, boleh. Siapa yang bisa jawab? Sifat penciptaan, bukan sifat akhlak. Kalau Nabi amanah, jujur, itu sudah pasti. Sifat Nabi itu sendiri. Sifat itu artinya bentuk Nabi. Bagaimana, apa bahasa kitanya? Fisik Nabi, bentuk Nabi itu bagaimana? Supaya nanti kita tidak membayangkan orang lain. Oh, Nabi itu seperti ini. Oh, Nabi seperti fulan. Tidak ada lagi kalimat ini. Bisa dipahami maknanya? Agar kita tidak membayangkan Nabi seperti yang lain. Oh, seperti ini. Oh, fulan ini. Oh, ini seperti Nabi. Agar kita tahu kenapa kita mengatakan seperti ini. Karena kita tidak tahu tentang Nabi. Makanya dari situ kita harus tahu tentang Nabi. Taib. Siapa yang bisa menyebutkan sifat Nabi? Kalau tidak kita bubar. Taib, silakan. Sedang. Taib. Yang kedua. Ikal. Taib. Yang ketiga. Apa? Taib. Kalau untuk Nabi tidak boleh kita mengatakan seperti itu ya. Jenggot Nabi lebat gitu saja. Lebat. Taib. Taib. Yang keempat. Jalannya bukan agak cepat. Taib. Nengok catatan ya. Taib, silakan. Yang kelima. Betul nih, sawo matang macam kita kulit Nabi. Coklat-coklatan kayak macam kita kan? Betul, putih. Putih macam orang Eropa. Tapi kita kasih kesempatan dulu. Taib, yang lain. Dadanya berbidang. Masih 6, 7. 10 ya? 10, taib. 3 lagi. Nyerah ya? Berarti kita bubar ya? Hah? Apa? Taib, 3 lah. Dikasih tambahan lagi 3. Taib, silakan. 1 nanggung kan tahap 3. Taib, sebenarnya sudah masuk ke dalam yang pertama. Taib, tambah lagi yang lain. Alis mata Nabi itu nempel. Gigi Nabi itu ada celahnya, apa namanya? Mungkin apa namanya? Jeda ya. Tuh di tengahnya saja, bukan yang lain ya. Warna kulit Nabi tidak putih seperti orang yang terlalu putih. Jadi antara putih dengan hitam. Itu adalah kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Siapa tadi yang menjawab ya? Ini ada 2 lagi, 3 lagi. Silakan insyaallah barakallahu fiikum. Wa iyyakum syakarallahu lakum. Tapi ikhwatul Islam, kita lanjutkan atau tidak nih? Baik, kita singkat saja ya pertanyaannya ya. Bolehkah kita meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak boleh, bagaimana caranya? Meminta syafaat itu ikhwatul Islam, kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan syafaat nabimu kepadaku. Bisa dipahami? Karena Allah mengatakan qul lillahish syafa'atu jami'a. Katakan wahai Muhammad, syafaat itu semuanya mutlak milik Allah. Nabi tidak bisa memberikan syafaat. Nabi tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah Allah izinkan. Maka dari sini para ulama menyebutkan syafaat itu ada 2 syaratnya.
Yang pertama, Allah memberikan izin kepada orang yang akan memberikan syafaat. Dan yang kedua, Allah meridai orang yang akan diberikan syafaat. Artinya semuanya akan kembali kepada Allah. Nabi tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali kalau Allah sudah mengizinkan. Dan orang yang diberikan syafaat oleh Nabi tidak akan dapat syafaat kecuali kalau Allah ridha kepadanya. Ujung-ujungnya kembali kepada, berarti minta syafaat kepada, bisa dipahami? Maka itulah makna ayat qul lillahi syafa'atu jami'an. Baik, kita cepat saja ya. Barakallahu fikum, di daerah saya banyak masjid musalla yang mengumandangkan azan. Apakah boleh menjawab azan dari TV? Kalau TV-nya salat tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Pernah pertanyaan ini ditanyakan ikhwatul Islam, bagaimana hukumnya kita ikut salat tapi imamnya di TV? Maka jawabannya, kalau TV-nya sujud silahkan ikuti. Ini sama juga kan? Ada yang berbunyi, kenapa harus supaya nanti semua dunia ini tidak kita merasa kan sudah ada di TV, kan sudah ada di ini. Kita hidup di alam dunia nyata, bukan di alam dunia maya. Kita ikuti dunia nyata tersebut. Azan ini dia jawab karena kita ingin mendapatkan pahala darinya. Dan menjawab azan itu kalau seandainya banyak, yang mana harus dijawab? Yang dekat dengan tempat tinggal kita, karena memang dianjurkan kita sholat di daerah kita tinggal. Kecuali kalau seandainya ada alasan-alasan syar'i. Misalnya di masjid sana Ustaz ada ceramah, kita salat di sana. Hukum asalnya kita salat di masjid masing-masing. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun kita tetangga, kita ukhuwah, itu yang harus kita jaga. Ini masjidnya di sini, rumahnya di sini, masjidnya di sini, salatnya di sana. Coba bayangkan kalau kita pengurus masjid, ada tetangga kita yang seperti itu, kita apakan? Sedih kita. Makanya kadang-kadang harus mengorbankan yang sunnah demi menjaga perasaan. Seperti misalnya, ada orang yang datang ke rumah kita, dan kita dalam keadaan berpuasa, kemudian kita hidangkan makanan, kemudian kita tidak makan, bagaimana perasaan tamunya? Kita disuruh makan, dia tidak makan. Korbankan kalau yang sunnah ya, korbankan yang sunnah untuk menjaga perasaan, itu penting sekali. Seperti misalnya, kalau kita sholat tahiyat, biasanya sholat tahiyat, kalau kita sholat, yang ada dua tahiyatnya, tahiyat pertama dan tahiyat akhir. Kalau tahiyat pertama biasanya duduknya adalah iftirash. Kalau tahiyat terakhir duduknya biasanya tawarruk. Tapi coba kalau kita macet, kalau kita padat, kalau kita rapat, bisa tidak kita tawarruk? Bisa, tapi harus, karena tawarruk itu membutuhkan tempat yang lebih besar. Kalau seandainya harus mengganggu kawan, apalagi biasa yang kakinya bergerak-gerak, bisa jadi nggak khusyuk saudaranya sholat di sampingnya. Karena ada orang yang kakinya selalu bergerak. Bukan karena dia, bisa jadi karena memang itu sifatnya. Maka korbankan yang sunnah demi menjaga. Itu penting sekali ikhwatul Islam. Bisa dipahami ya? Tapi yang sunnah ya, yang sunnah itu maknanya yang sunat, bukan yang sunnah. Karena sunnah itu bisa jadi wajib ataupun yang semisalnya. Taib, jelas ya? Tapi kemudian, apakah di dalam berdoa, apakah dalam kita berdoa diharuskan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar doa diijabah? Betul. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar orang berdoa, kemudian langsung saja berdoa, "Ya Allah, ampunkan dosaku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istajal." Orang ini terlalu terburu-buru di dalam berdoa. Makanya kita lihat doa yang paling mulia itu diawali dengan, karena doa itu ikhwatul Islam, kita lihat kalau kita ingin berdoa maka belajar dari Nabi. Salah satunya Nabi, ini pernah kita ceritakan ya, Nabi ketika ingin meminta kepada Allah, yang banyak itu bukan permintaannya, tapi yang banyak itu adalah pujiannya. Maka disitulah kita harus belajar berdoa. Artinya puji Allah dengan kalimat-kalimat yang indah. Memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian berselawat kepada Nabi dengan selawat yang tadi kita baca, kita pilih salah satunya. Kemudian kita puji Allah, kemudian kita hinakan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jal, kita rendahkan, kita sanjung Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan semua sifat yang mulia, kemudian baru kita mengatakan, "Ya Allah, ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, lancarkan rezekiku, berikan keberkahan dalam kehidupanku."
Itu adalah di antara salah satu adab kita berdoa kepada Allah. Salah satunya bersolawat. Makanya di antara salah satu keutamaan bersolawat adalah apabila doa dimulai dengan solawat, itu adalah di antara salah satu penyebab doa-doa dikabulkan. Kebalikannya, kalau tidak diawali dengan solawat, maka doa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika tidak bersolawat, apakah artinya doa kita tidak diijabah? Sudah kita jawab, itu adalah salah satu yang bisa menghalangi doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya punya suami yang Masya Allah setiap hari saya dikasih uang belanja. Alhamdulillah ya. Suami harus bertanggung jawab ya. Yang lebih daripada cukup dari uang belanja setiap hari. Saya bisa menyisakan uang, dan dari uang sisa belanja bisa saya buat belanja online, buat ngasih orang tua. Bisa buat ngasih orang tua. Pertanyaannya, bolehkah sisa uang itu saya gunakan untuk keperluan yang saya bilang? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, tentunya ini pesan kita ya. Sebagai seorang suami, maka kita harus tahu bahwa kita sudah memiliki dua orang tua. Orang tua kandung kita dan orang tua dari istri kita. Semuanya statusnya harus kita muliakan. Mertua kita itu ikhwatul Islam akan menjadi mertua kita untuk selama-lamanya. Walau kita contoh, walau misalnya istri kita meninggal, dia tetap mertua kita. Walau misalnya kita bercerai, dia tetap mertua kita. Artinya dikala kita sudah menikah, berarti kita sudah memiliki dua orang tua. Orang tua dari kita dan orang tua dari keluarga kita. Dan ingat ikhwatul Islam, di antara salah satu masalah yang paling berat di antara keluarga adalah antara dia dengan mertuanya. Baik laki-laki dengan mertuanya atau perempuan dengan mertuanya, itu adalah masalah yang paling berat. Makanya Nabi, kalau kita perhatikan, Nabi SAW, apakah Nabi ada masalah dengan keluarganya? Nabi juga ada masalah. Ada sebuah kisah ikhwatul Islam, mau mendengarkan? Ini kisah Nabi agar kita tahu masalah keluarga itu biasa. Kalau ada keluarga yang tidak bermasalah, itu yang luar biasa. Yang tidak biasa. Tapi ikhwatul Islam, Nabi pernah ada masalah dengan ibunda Aisyah. Kira-kira siapa tempat mengadu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mertuanya Abu Bakar Siddiq. Begitu juga dengan kita ikhwatul Islam. Karena biasanya kalau kita ada masalah, kita mengadu kepada orang tua, seorang anak pasti akan membantu anaknya dan menyalahkan anak orang lain. Itu kaidah. Semua kita seperti itu. Misalnya ada anak kita yang di sekolah berantem misalnya, kemudian dia mengadu, pasti kita percayai. Pasti kita menyalahkan yang lain. Sebenarnya tidak demikian. Makanya kalau kita ada masalah, misalnya ada masalah keluarga kita, kita kadukan kepada orang tuanya. Maka disitulah kebijakan yang luar biasa. Kalau kita kadukan kepada orang tua kita, pasti orang tua kita menyalahkan istri kita. Kalau sudah menyalahkan, itu bisa terjadi hal-hal yang berbahaya. Karena biasanya antara istri dengan orang tua, di antara salah satu kaedahnya, jangan jangan disatukan satu rumah. Kalaupun harus satu rumah, beda lantai misalnya. Atau kalaupun harus ingin berdekatan, maka dekat-dekat. Walaupun hanya sekedar menyewa saja. Karena biasanya disitulah terjadi permasalahan. Kita harus menjaga. Yang ini orang tua kita untuk selamanya. Yang ini adalah istri kita yang kita hidup bersamanya. Tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak ada kalimat, kamu pilih orang tuamu atau aku. Tidak ada kalimat seperti ini. Kita harus memilih kedua-duanya. Kaum muslimin tidak boleh memilih selama mereka bisa menggabungkan antara keduanya. Kaum muslimin tidak boleh bisa memilih. Kemudian ikhwatul Islam, biasanya masalah itu adalah masalah jajan juga, Makanya tadi kita kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga ada masalah dengan ibunda kita Aisyah. Jadi dikala Nabi ada masalah dengan ibunda kita Aisyah, maka siapa yang menjadi hakimnya? Abu Bakar Siddiq, karena itu adalah mertua Nabi. Kemudian datanglah Abu Bakar Siddiq menyelesaikan masalah antara menantu dan anaknya. Di sini status Nabi sebagai menantu. Walaupun Nabi seorang Nabi, tapi status Nabi adalah sebagai seorang menantu. Kemudian datang Abu Bakar Siddiq, akhirnya selesai. Karena Nabi mengatakan kepada Aisyah, masalah kita ini tidak selesai. Coba kita cari orang yang ketiga. Orang ketiga tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Makanya kalau kita ada masalah dengan keluarga, cari orang yang bisa menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Dan yang paling menyelesaikan masalah kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka cari rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita duduk nongkrong ke sana ke sini, apalagi curhat di media sosial, masalah semakin bertambah. Itu merupakan kaedah, cari yang menyelesaikan masalah. Nabi dan Aisyah mencari siapa yang akan bisa menyelesaikan masalahnya. Abu Bakar Siddiq.
Karena Abu Bakar As-Siddiq yang paling bijaksana di antara para sahabatnya. Sekaligus itu adalah mertuanya. Sekaligus itu adalah kawannya. Kemudian Abu Bakar datang. Selesai masalah. Dikala selesai masalah, Abu Bakar pun pergi meninggalkan Nabi dan anaknya Aisyah. Kemudian dikala Abu Bakar pergi, Nabi, karena biasanya, ini biasanya, kalau ada masalah suami dan istri ada masalah, kemudian setelah itu mereka baikan, biasanya apa yang terjadi? Tambah mesra, semakin bahagia, kadang berlibur, kadang lahir keturunan setelahnya. Itu biasa, perkara biasa. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Begitu juga dengan Nabi. Nabi setelah masalah dia dengan Aisyah selesai, maka tentunya syukuranlah kalau bahasa kitanya. Beli makanan. Maka ada pembantu Nabi namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membeli makanan. Kemudian, dikala Abu Bakar pulang meninggalkan Aisyah dengan Nabi, tiba-tiba Abu Bakar ini bertemu dengan Anas dalam keadaan membawa makanan. Maka Abu Bakar bertanya, makanan ini untuk siapa? Buah-buahan lah. Untuk siapa? Untuk Nabi dan ibunda Aisyah. Abu Bakar yang tadi ingin pulang, tidak jadi pulang. Kembali lagi. Dan datang ke rumah Nabi. Apa kata Abu Bakar kepada istri, kepada anaknya dan kepada Nabi SAW? Kalian undang diriku dikala kalian ada masalah, tapi kalian tidak undang diriku dikala kalian syukuran. Bisa dipahami? Artinya itu candaan, apa namanya? Begitu ikhwatul Islam. Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Nah, begitu juga dalam masalah belanja. Seorang suami harus paham, suami itu jangan kasih belanja kepada istrinya saja. Kasih juga belanja kepada, ini untuk kamu wahai sayangku, panggilan sayang atau apa. Ini untuk ibu kita. Untuk ibu kita ada, untuk ibu dia ada. Sehingga kenapa demikian? Supaya adil. Sehingga nanti, karena bagaimanapun suami, kalau dia kasih uang untuk orang tuanya, istrinya pasti agak sedikit cemburu. Itu perkara biasa. Supaya tidak cemburu bagi dua. Misalnya ini untuk orang tua kita, ini untuk orang tua misalnya istri kita. Kalau Allah berikan kelebihan, dan itu yang terbaik, kita saling menjaga perasaan. Karena kalau tidak ikhwatul Islam, maka terjadilah perkara-perkara yang sembunyi-sembunyi. Kalau sudah sembunyi-sembunyi, maka itu bisa bahaya. Sembunyi, uang jajan disembunyikan untuk orang tuanya. Bisa jadi aku suami mengatakan, ini uang jajan untukmu, bukan untuk orang tuamu. Coba bagaimana perasaan istri? Sakit hati kan? Masa tidak boleh berbakti kepada orang tua? Kita tidak ingin seperti itu, maka jaga semuanya. Dan di dalam agama itu ikhwatul Islam sudah diatur. Semuanya sudah diatur. Kalaupun ada uang jajan, kemudian diberikan orang tua, lebih bagus sekiranya. Yang pertama dari pihak suami, kasih uang lebih. Ini untuk jajanmu, ini untuk jajan orang tua. Atau untuk mertua misalnya. Sehingga istri terang-terangan memberikan. Karena bagaimanapun, kadang suami itu sayang kepada istrinya. Dia ingin melihat istrinya, bahagia selalu, lengkap uang jajannya. Tapi karena istri sayang kepada orang tuanya, bisa jadi orang tuanya di kampung, memerlukan makanan, akhirnya dia tidak jajan. Kemudian dia tidak jajan, bisa jadi dia lemas, tidak semangat bekerja. Akhirnya istri melihat keadaan seperti ini, curiga. Mana uang jajan yang aku berikan kepadamu? Kemudian dikatakan, uang jajan saya berikan kepada orang tua. Uang jajan itu untukmu, bukan untuk sakit hatilah di sana. Kalau sudah sakit hati ikhwatul Islam, itu susah untuk menyelesaikannya. Maka masalah keluarga, itu adalah masalah yang harus kita saling menjaga perasaan di sana, menjaga perasaan orang tua kita dan juga menjaga perasaan mertua kita, apalagi yang masih hidup mertuanya. Ini sedikit jawaban saja ya, contoh saja. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwatul Islam, kalau di setiap hari Jumat diajarkan bersolawat 100 kali, apakah solawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100 kali sudah mencukupi atau harus bersolawat seperti yang tadi telah disebutkan? Bersolawat kepada Nabi ikhwatul Islam itu dianjurkan setiap hari. Tapi kalau hari Jumat itu diperbanyak lagi. Maka Nabi menyebutkan salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Hari Jumat itu adalah hari yang khusus. Nah, bersolawat kepada Nabi bisa jadi dengan kalimat yang tadi kita sebutkan salah satunya, atau bisa jadi dengan kalimat yang paling ringkas sallallahu alaihi wasallam. Silahkan mana yang dimudahkan bagi kita untuk mengucapkannya. Dan bersolawat itu ikhwatul Islam tidak perlu dikhususkan. Sambil kita bawa sepeda motor, mobil misalnya, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu tidak mesti dikhususkan. Karena kalau kita dikhususkan, itu sesuatu yang nanti bisa memberatkan kita. Tapi kalau kita membiasakan, lain membiasakan dan mengkhususkan. Kalau kita membiasakan, karena sholawat itu adalah bagian daripada berzikir kepada
Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berzikir dengan zikir yang lainnya, maka bersolawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatul Islam, mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan karena waktu juga yang tidak terlalu, ini sudah lewat ya, sudah banyak lewatnya. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat dan semoga ini merupakan di antara bentuk cara kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga duduknya kita di sini bermakna, bernilai ibadah di sisi Rabbul Izzati wal Jalalah, dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan kasih sayang Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan kasih sayangnya, dan semoga perkumpulan kita ini bisa mengantarkan kita bersama ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah barakallahu fiik. Insyaallah hafizakumullah khairan ya. Wa yakum syakarallah. Ya, insyaallah. Hadiah insyaallah barakallahu fiik. Pak, saya bayar insyaallah barakallahu fiik. Insyaallah barakallahu fiik. Wa yakum syakarallah lakum hafiz. Wa yakum syakarallah. Ya, insyaallah. Wa yakum barakallahu fiik. Nah, insyaallah. Insyaallah ya, insyaallah barakallahu fiik. Wa yakum syakarallah. Wa yakum syakarallah. Oh, waalaikumsalam. Insyaallah. Ya, insyaallah. Wah, saya